Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Minggu 15 Februari 2026, Mas Bay akan melakukan perjalanan dari jantung kota Tulungagung, tepat di alun-alun yang selalu ramai oleh aktivitas warga. Di depan megahnya masjid dan hiruk-pikuk pedagang kaki lima, suasana terasa hangat dan hidup. Hari ini kebetulan ada acara Car Free Day yang diadakan setiap minggu pagi. Anak-anak bermain, sepeda lalu lalang, dan matahari perlahan naik menerangi kota. Tapi hari ini kita tidak berkeliling kota. Kita akan meninggalkan keramaian ini, menuju selatan, menuju jalur yang katanya sepi, bahkan ekstrem. Perjalanan panjang dari Tulungagung menuju Munjungan, Trenggalek, sudah menanti. Tanjakan, turunan, jalan berkelok, dan pemandangan tropis akan jadi teman setia di sepanjang perjalanan. Apakah jalurnya benar-benar sesepi itu? Seberapa menantang medan yang akan kita lewati? Yuk, kita mulai perjalanan ini dari alun-alun Tulungagung menuju Munjungan. Dari kota Tulungagung, Mas Bay melalui lampu stop Pandurenan belok kiri, terus Pasar Bandung, selanjutnya menuju Jeles Tulungagung Pantai Perigi, kemudian mengarah ke Munjungan. Ada lagi jalur kedua yang super sangat ekstrim, yaitu melalui Kecamatan Durenan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, dan terakhir ke Munjungan. Dari atas Jeles ini terlihat di kejauhan Pantai Gemah. Pantai Gemah ini selalu ramai pengunjung, utamanya di akhir pekan. Di kejauhan, garis biru luas membentang di antara perbukitan hijau. Itu dia, Pantai Gemah. Dari atas sini, laut terlihat begitu tenang. Ombaknya berkilau terkena cahaya matahari, seolah menyambut setiap perjalanan yang datang dari arah pegunungan. Jalur berkelok yang kita lewati perlahan mengarah turun, membuka panorama yang makin lama makin memukau. Di sepanjang jalur lintas selatan JLS kawasan Pantai Gemah, suasana kuliner terasa hidup dan menggoda selera. Deretan warung dan tempat makan berjajar rapi di tepi jalan, menghadap langsung ke birunya laut selatan. Angin pantai berhembus sejuk, berpadu dengan aroma ikan bakar yang asapnya mengepul dari tungku sederhana. Di sepanjang jalur lintas selatan JLS kawasan Pantai Gemah, suasana kuliner terasa hidup dan menggoda selera. Deretan warung dan tempat makan berjajar rapi di tepi jalan, menghadap langsung ke birunya laut selatan. Angin pantai berhembus sejuk, berpadu dengan aroma ikan bakar yang asapnya mengepul dari tungku sederhana. Mas Bay berhenti sejenak untuk melihat keindahan pantai ngelarap dari atas JLS. Di pantai ini ada spot memancing. Perjalanan di jalur lintas selatan Tulungagung ini terasa begitu tenang dan memanjakan mata. Jalan aspal membentang panjang, berkelok lembut mengikuti kontur perbukitan hijau yang menjulang di depan. Di kiri dan kanan, hamparan pepohonan kelapa serta semak tropis tumbuh rimbun, menciptakan suasana alami yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Ini dia salah satu spot favorit buat belanja oleh-oleh khas pesisir selatan, tepatnya di sekitar Pantai Perigi. Di sepanjang jalan utama menuju pantai, deretan warung sederhana berjajar rapi, dan yang paling khas, aroma ikan asapnya langsung tercium dari kejauhan. Asap tipis mengepul dari tungku pembakaran tradisional, menandakan proses pengasapan masih fresh. Biasanya tersedia berbagai pilihan seperti ikan tongkol asap, tuna asap, cakalang, sampai ikan pari, tinggal pilih sesuai selera. Ini dia perempatan menuju kawasan Pantai Perigi. Titik ini jadi simpul penting sebelum kita benar-benar masuk ke area pantai dan pelabuhan. Di sebelah kiri, itu arah menuju Pantai Perigi dan juga kawasan pelabuhan perikanan Nusantara Perigi, pusat aktivitas nelayan dan bongkar muat ikan. Biasanya suasananya cukup ramai, terutama pagi hari. Jika ke kanan akan menuju arah Watulimo, dan kalau ke Munjungan kita lurus saja mengikuti jalur ini. Di depan ini ada percabangan, lurus ke Pantai Cengkrong, dan kalau mau ke arah Munjungan kita harus ambil jalur belok kanan ya. Keluar dari JLS ini, pastikan kurangi kecepatan sebelum belok, karena kadang ada motor dari arah berlawanan yang muncul tiba-tiba. Setelah belok kanan, kita akan mulai masuk ke jalur yang lebih natural, dengan kombinasi tikungan dan tanjakan. Dari sini perjalanan menuju Munjungan dimulai lebih hijau, lebih sunyi, lebih ekstrim, dan pastinya lebih seru. Yuk lanjut.
Di pertigaan ini kita harus pilih arah. Kalau lurus, jalanan ini akan membawa menuju pantai Damas. Jalurnya cenderung lebih sepi, dikelilingi pepohonan dan kebun warga. Cocok buat yang cari pantai tenang dan belum terlalu ramai. Sementara kalau belok kanan, kita lanjut ke arah Munjungan. Jalannya mulai menanjak dan berkelok, khas perbukitan selatan. Di sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan pohon kelapa tinggi menjulang dan suasana pedesaan yang asri. Perjalanan ini terasa seperti menyusuri jalan kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya alam. Aspal yang halus membentang membelah hijaunya pepohonan, berkelok pelan seakan mengajak siapapun yang melintas untuk terus mengikuti arahnya. Di kiri dan kanan, dedaunan lebat menari di tiup angin, memancarkan kesegaran khas pedesaan yang masih alami. Setiap tikungan menghadirkan rasa penasaran apa yang ada di baliknya. Mungkin hamparan sawah, mungkin perkampungan kecil, atau mungkin hanya kelanjutan hutan yang setia menemani perjalanan. Namun justru disitulah letak keindahannya, bukan tentang tujuan akhir, melainkan tentang menikmati setiap detik di jalan yang sunyi, tenang, dan penuh kedamaian ini. Walau Mas Bay menggunakan sepeda motor 250 cm3 untuk menanjak, masih sering menggunakan gigi satu atau gigi kedua. Ini menunjukkan betapa tingginya tanjakan jalan yang harus dilewati. Langit biru cerah dengan gumpalan awan putih menjadi kanvas indah di atas kepala. Jalan yang relatif mulus dan lengang membuat perjalanan motovlog ini terasa tenang sekaligus menyenangkan. Tidak banyak kendaraan yang melintas, hanya suara mesin motor, gesekan ban dengan aspal, dan simfoni alam dari serangga serta burung di kejauhan. Kontur jalan yang menanjak memberi sensasi tersendiri, seolah mengajak kita terus maju menembus perbukitan menuju pesisir selatan. Inilah pesona rute ke Munjungan, perpaduan jalan sunyi, vegetasi hijau yang rapat, dan udara pedesaan yang masih sangat bersih. Di sisi kiri dan kanan jalan, vegetasi tumbuh subur, terlihat perpaduan semak liar, rumpun-rumput tinggi, serta beberapa pohon pisang yang daunnya melambai mengikuti hembusan angin. Sesekali, pohon kelapa dan pepohonan tropis lain berdiri menjulang, memberi kesan perjalanan yang benar-benar masuk ke wilayah pedesaan yang masih alami. Di sepanjang perjalanan, mata dimanjakan hamparan hijau yang terasa hidup. Rumpun-rumput tinggi bergoyang tertiup angin, pohon pisang berdiri di pekarangan warga, dan sesekali terlihat kelapa menjulang di kejauhan. Udara di sini masih bersih, setiap tarikan napas terasa segar, khas pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suara mesin motor berpadu dengan suara alam, kicau burung, desir angin, dan sesekali gemerisik dedaunan. Jalanan yang berkelok ringan dan naik turun tipis membuat riding terasa santai tapi tetap seru. Ini bukan soal ngebut, ini soal menikmati setiap meter perjalanan. Sesekali, bukaan langit biru dengan awan putih besar muncul di depan, seakan jadi bonus pemandangan gratis untuk para rider yang lewat. Momen seperti ini yang bikin motoran di Munjungan terasa spesial, sederhana, tenang, tapi membekas. Kalau kamu cari rute healing sambil reading, Munjungan jelas salah satu spot yang wajib masuk daftar. Sekarang mari kita nikmati perjalanan ini.
Akhirnya perjalanan panjang ini membawa kami sampai di Munjungan. Jalan berkelok yang membelah perkampungan terasa seperti sambutan hangat dari alam. Deretan pohon kelapa menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri, seakan melambai pelan tertiup angin siang. Langit biru dengan gumpalan awan putih menjadi atap perjalanan yang menenangkan. Rumah-rumah warga berdiri sederhana namun penuh cerita, dengan halaman hijau yang asri dan suasana yang begitu damai. Suara kendaraan yang melintas sesekali berpadu dengan semilir angin dan aroma khas pedesaan. Setiap tikungan jalan seperti membuka babak baru, memperlihatkan wajah Munjungan yang ramah dan alami. Rasa lelah sepanjang perjalanan perlahan terbayar lunas saat melihat hamparan hijau dan suasana tenang ini. Munjungan bukan sekadar tujuan, tapi juga pengalaman tentang kesederhanaan, ketenangan, dan keindahan yang apa adanya. Suasana Munjungan terasa tenang namun tetap hidup. Jalan utama membentang lebar, diapit bangunan-bangunan sederhana yang menjadi saksi aktivitas warganya setiap hari. Di sisi kiri, deretan toko dan rumah berdiri berdampingan, sementara di kejauhan tampak masjid dengan kubah dan menara yang menjulang, seolah menjadi penanda pusat kehidupan masyarakat. Perbukitan yang samar terlihat di kejauhan menambah keindahan panorama. Munjungan bukan kota yang riuh, melainkan tempat yang hangat dan bersahaja. Di sini, waktu terasa berjalan lebih pelan, memberi ruang untuk menikmati setiap detik dalam kesederhanaan yang menenangkan. Hamparan hijau membentang luas sejauh mata memandang, menyambut siapapun yang melintasi daerah kunjungan ini. Sawah-sawah terhampar rapi di kiri dan kanan jalan, padi yang tumbuh subur bergoyang pelan tertiup angin. Jalan lurus yang membelah persawahan seakan menjadi garis penuntun menuju perbukitan hijau di kejauhan. Alhamdulillah, akhirnya Mas Boy sampai di pintu masuk Pantai Belado. Mas Boy akan istirahat dulu di sekitaran Pantai Belado sambil menikmati kopi dan ikan laut bakar dari daerah Munjungan ini. Karena Munjungan sangat terkenal dengan penghasilan ikan laut di daerah Trenggalek ini, perjalanan motovlog kali ini akhirnya sampai di garis akhir dari ramainya kota Tulungagung, menyusuri jalanan berkelok, hamparan sawah, perbukitan, hingga tiba di Munjungan yang tenang dan memikat. Setiap kilometer menghadirkan cerita, setiap tikungan memberi pemandangan yang tak terlupakan. Terima kasih sudah ikut menyusuri perjalanan dari Tulungagung kota menuju Munjungan bersama Mas Boy. Saksikan video perjalanan berikutnya yaitu dari Munjungan menuju Kecamatan Panggul, yang merupakan stad JLS Panggul Pacitan. Tetap jaga keselamatan, nikmati setiap perjalanan, dan biarkan jalan membawa kita pada cerita-cerita indah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.